رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ikhwani fillah azanillah wa iyyakum. Marhaban bil musyahidin wal musyahidat. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman sekalian dalam rangkaian mudzakarah ilmiah kita, mudzakarah manzumah dan mutun-mutun ilmiah kita, yang dimana pada video kali ini dan video-video selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang manzumah lamiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Teman-teman sekalian, salah satu yang paling membedakan antara pola atau tipikal menuntut ilmu para ulama kita dengan pola penuntut ilmu yang sekarang adalah al-hirs atau semangat di dalam menuntut ilmu, yang dimana para penuntut ilmu pada zaman sekarang kebanyakan mencukupkan diri dengan mukhtasarat atau ringkasan-ringkasan ilmu itu. Maka para ulama sangat memahami hal ini. Salah satu metode atau cara mereka di dalam memudahkan para penuntut ilmu mutaakhirin seperti kita adalah mereka meringkas ilmu-ilmu tersebut. Dan salah satu cara mereka untuk meringkas ilmu tersebut, mereka menjadikannya dalam satu manzumah yang terdiri dari beberapa bait-bait. Nah, maka manzumah yang akan kita pelajari adalah manzumah lamiyah. Disebut dia dengan manzumah lamiyah karena akhir dari setiap baitnya adalah huruf lam. Satu bait itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama disebut dengan sadrul bait, kemudian bagian kedua disebut dengan ajuzul bait. Sadrul bait dengan ajuzul bait. Kita contohkan, Syekhul Islam mengatakan, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, bagian pertama dalam bait ini disebut dengan sadrul bait. Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, bagian kedua ini disebut dengan ajuzul bait. Disebut dia dengan manzumah lamiyah karena akhir dari setiap baitnya adalah huruf lam, lamiyah, huruf lam. Beliau mengatakan, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Huruf lam lagi. Hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Huruf lam lagi. Walikullihim qadrun ala wa fadailu lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Huruf lam lagi. Disebutlah dia dengan lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ketika satu bait diakhiri dengan satu huruf tertentu, maka dia bait tersebut disebut dengan huruf tersebut. Misal Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala memiliki beberapa bait yang akhirnya adalah huruf hamzah, disebutlah dia dengan hamziyatus Syafi'i. Hamziyatus Syafi'i diambil dari kata hamzah, hamziyatus Syafi'i. Misal beliau mengatakan da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakamal qada'u wala tajza' bihadisatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jalda wa shimatuka as-samahatu wal wafa'u juga. Wa in kasurat uyubuka fil baraya wa sarraka an yakuna laha ghita'u. Hamzah lagi. Tasattar bis sakha'i fa kullu aibin yughtihi kama qila as-sakha'u. Hamzah lagi. Demikian juga Al-Mutanabbi memiliki banyak sekali bait, di antara bait-baitnya diakhiri dengan huruf mim, disebutlah dia dengan mimiyatul Mutanabbi. Misalkan beliau mengatakan وحر قلبه ممن قلبه شبم ومن بجسم وحال عنده سقم ما ليكتم حبا قد برا جسدي وتدعي حب السيف الدولة الأمم إن كان يجمعنا حبا لغرته وليت أن بقدره نقتسم. Akhir dari setiap baitnya adalah huruf mim, maka disebutlah dia dengan mimiyatul Mutanabbi, huruf mim. Teman-teman sekalian, manzumah lamiyah ini dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan dua alasan, padahal tidak ada burhan atau tidak ada bukti jelas yang mengatakan bahwa ini punyanya Syekhul Islam, ini miliknya Syekhul Islam. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa ini milik Syekhul Islam karena dua alasan. Alasan yang pertama, di markas makhtutat atau markas manuskrip, di gudang manuskrip buku,
Manzumah Lamiyah ini berada di antara karangan-karangan Syekhul Islam. Kemudian dikuatkan dengan alasan kedua bahwa isi dari Manzumah Lamiyah ini adalah persis dengan isi pendapat beliau yang bisa kita ketahui, yang bisa kita dapati dengan mudah di buku-buku beliau seperti Majmu'atul Fatawa, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan lain-lain. Teman-teman sekalian, siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah salah seorang ulama yang kontroversial. Namanya adalah Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Ibnu Abdul Salam Ibnu Abdullah Ibnu Abil Qasim Al-Khadir Ibnu Muhammad Ibnu Al-Khadir Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Ayah beliau salah seorang ulama mazhab Hanabilah bernama Abul Mahasin, nama Syihabuddin Abul Mahasin Abdul Halim. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa beliau adalah salah seorang pengajar di Damaskus yang ketika beliau mengajar beliau tidak pernah melihat buku. Kemudian kakeknya adalah salah satu ulama mazhab Hanabilah yang terkenal. Namanya adalah Majduddin Abul Barakat Abdus Salam. Majduddin Abul Barakat Abdus Salam, penulis kitab yang sangat terkenal Muntaqal Akhbar, yang kemudian disyarah oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam kitabnya yang terkenal Nailul Awtar. Nah, teman-teman sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, untuk mengetahui keutamaan orang ini, Syekhul Islam ini, maka kita cukup melihat murid-muridnya. Murid-muridnya adalah murid-murid yang terkenal, para ulama yang menjadi rujukan dari sejak zamannya sampai zaman sekarang, dan insya Allah bahkan sampai hari kiamat. Di antaranya Imam Ibnu Katsir. Siapa yang tidak kenal Imam Ibnu Katsir, pemilik tafsir. Kemudian di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala. Kalau hati kita mulai gundah, kita baca buku-buku Ibnu Qayyim, yang dimana beliau salah satu ulama yang banyak sekali berbicara tentang masalah hati, masalah tazkiyatun nafs. Di antaranya adalah ulama hadis, yaitu Al-Hafiz Al-Mizzi rahimahullahu tabaraka wa taala. Dan di antara yang paling terkenal adalah Al-Hafiz Zahabi, Sahibul Siyar A'lamin Nubala, buku yang ada di belakang kita ini. Teman-teman sekalian, ketika ingin mengetahui keutamaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka kita cukup untuk mengetahui murid-muridnya siapa. Karena guru itu sifatnya seperti gelas, seperti gelas yang berisi air. Ketika airnya jernih dan airnya banyak, maka dia akan menuangkan air yang jernih dan banyak kepada muridnya. Maka kita tahu murid-murid beliau adalah murid-murid yang rusuh di dalam masalah ilmu. Mereka adalah murid-murid yang ulama-ulama yang berkapasitas ilmu, yang mempunyai kapasitas ilmu yang luar biasa menjadi rujukan. Maka gurunya pun pasti demikian. Akan tetapi mari kita dengarkan bagaimana pujian para ulama terhadap beliau. Di antara yang memuji beliau adalah As-Subki Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan, tidak ada yang membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kecuali orang bodoh dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang-orang bodoh tidak mengetahui apa yang dia katakan, yang Syekhul Islam katakan, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu hatinya tertutup karena dia terlanjur mengikuti hawa nafsu, kata beliau. Di antara yang memuji beliau juga Ibnu Sayyidin Nas. Ibnu Sayyidin Nas mengatakan, "Alfaituhu mimman adraka al-ulumi hazza." Alfaituhu mimman adraka al-uluma hazza. Aku mendapati dia adalah salah seorang yang mendapati ilmu syariat ini, mendapatkan bagian yang sangat banyak dalam ilmu syariat ini. Wa kada ayyastawiba sunana wal athar. Hampir-hampir dia menguasai atau menghafal semua sunnah, semua hadis. Wal athar, demikian juga asar. Hadis berapa banyak? Asar berapa banyak? Asar itu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada sahabat, sebagaimana yang ditakrif, didefinisikan oleh sebagian ulama. Al-Hafiz Al-Iraqi misalkan dalam Alfiyahnya mengatakan, wasammi bil mawquf ma qasartuhu bi sahibin wasalta aw qata'tahu. Wa ba'du ahli al-fiqh sammahu al-athar wa in taqif bi ghairihi qayd tabar. Syahidnya di sini adalah sebagian ahli fikih mengatakan bahwa segala sesuatu yang dinisbatkan kepada sahabat itu disebut dengan asar. Jadi asar itu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada sahabat, perkataan sahabat secara singkatnya. Nah, jadi Syekhul Islam menghafal, hampir-hampir menghafal semua hadis dan menghafal semua asar. Kata Ibnu Sayyidin Nas, in takallama fit tafsir fahuwa hamilu rayatihi. Ketika Syekhul Islam berbicara tentang tafsir, maka seolah-olah dialah yang paling paham tentang tafsir. Wa in afta fil fiqhi, ketika beliau berbicara tentang fiqh, fahuwa mudriku ghayatihi, maka dia seolah-olah mengetahui ujung-ujung dari fikih tersebut. Begitu pujiannya. Bahkan Ibnu Abdul Bar, Ibnu Daqiq Al-Aid, yang dimana beliau dulu mazhabnya Malikiyah, kemudian berpindah menjadi mazhab Syafi'iyah. Beliau memuji Syekhul Islam. Beliau mengatakan,
Ketika aku berkumpul dengan Syekhul Islam, duduk di depan Syekhul Islam, maka maka aku mendapati seorang laki-laki yang semua ilmu seolah-olah ada di depan matanya. Ya'khudhu ma syaa wa yada'u ma syaa. Dia mengambil, mengatakan apa yang dia inginkan, kemudian dia meninggalkan apa yang dia inginkan, yang dia ingin untuk tinggalkan, yang dia ingin untuk tidak disampaikan, kata beliau. Bahkan beliau mengatakan, lamma ijtama'tu bi Syekhul Islam, lamma ijtama'a ketika beliau berkumpul dengan Syekhul Islam, beliau mengatakan, ma azunnu anna Allah baqiya yakhluqu mithlak. Aku tidak tahu bahwa aku tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang sepertimu lagi, kata beliau. Bahkan orang yang berselisih dengan beliau dalam masalah perkara yang paling penting, perkara akidah, juga memuji beliau. Kita tahu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tabaraka wa taala berselisih dengan Syekhul Islam dalam beberapa masalah akidah. Akan tetapi beliau itu tidak menghalangi beliau untuk memuji, menunjukkan insaf atau keadilan para ulama dalam berkata. Ketika seorang ulama berhak untuk dipuji, maka dia berhak untuk dipuji. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi mengatakan, wa syuhratu imamati Syekh Taqiyuddin, kemasyhuran, keterkenalan, ketenaran Syekh Taqiyuddin dalam imamahnya, ashharu minasyams, lebih terkenal daripada matahari. Siapa yang lebih terkenal dari matahari? Nah, ini bentuk mubalaghah atau berlebih-lebihan di dalam memuji, karena memang beliau berhak untuk dipuji. Kemudian beliau mengatakan, wa talqibuhu bi Syekhul Islam baqin ilal an. Kemudian laqab atau julukannya sebagai Syekhul Islam baqin, akan senantiasa disebut sampai sekarang, kata beliau. Wala yubghiduhu illa jahil au man tajannaba al-insaf, ay kama qala. Dan tidak ada yang membenci beliau kecuali orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, au tajannaba al-insaf, atau orang-orang yang tidak adil di dalam bersikap, kata beliau rahimahumullahu ajma'in. Maka ini adalah terjemah atau biografi singkat tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa taala. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas langsung muqaddimah dari manzumah yang akan kita pelajari, yaitu manzumah lamiyah. Ikhwani fil azanillah wa iyyakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوات.